Halo semuanya, selamat datang di podcast Simfoni seputar isu menarik, perspektif, dan beropini. Untuk episode pertama, sebelumnya perkenalkan, saya Melia Wulandari dan juga pasangan saya Yaitu Joe. akan membahas tentang aku bermedia maka aku ada. Untuk alasannya mengapa kita mengambil tema ini karena menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat bahwa hampir setiap tahunnya kita membutuhkan banyak talenta dalam bidang digital, sehingga um, hal tersebut menyebabkan kita harus memahami apa itu digital skill dan juga kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Untuk apa yang ingin kita obrolkan, mungkin bisa dimulai dari beberapa pertanyaan yang nanti kita akan saling menanggapi beberapa isu-isu menarik dan juga tentunya kita akan menjawab dengan opini kita secara jujur. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, saya mau bertanya kepada pasangan saya mengenai apa sih uh, alasan apa yang membuat kita harus bermedia sosial dan hal tersebut bisa menunjukkan bahwa kita itu dianggap ada. Oke, terkait pertanyaan yang pertama ya, kenapa kok kita itu perlu bermedia sosial? Karena ya nggak lebih dari zaman ini yang terus berubah kan gitu. Nah kalau zaman ini itu berubah dan kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, ya maka kita yang akan tergerus sama zaman gitu, ya kan? Bermedia itu penting, tapi bukan berarti kita harus menghabiskan seluruh waktu kita atau 24/7 kita di media sosial atau di media digital lah hitungannya kan gitu. Tapi media digital itu bisa kita gunakan sebagai sebuah pilihan kan gitu. Kalau dulu kita berdagang itu harus pergi ke pasar, harus memiliki kios dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya digital marketing misal, kita bisa ngepost di akun-akun e-commerce lah kan bahasanya seperti itu ya, entah nanti toko oren, toko ijo yang banyak disebutkan sama teman-teman itu. Mungkin gitu sih. Terus apa tadi yang satunya? Mengenai kita itu kan kalau bermedia sosial itu tujuannya agar kita dianggap ada. Seperti yang Anda bilang bahwa ketika kita posting, misalnya kita berjualan, maka kita dianggap sebagai penjual atau kita sedang mempromosikan sesuatu, maka kita akan sesuai dengan yang kita posting tersebut gitu. Jadi itu alasan urgent atau enaknya itu urgensi apa yang menjadi alasan kita harus bermedia sosial itu tersebut. Oke oke. Jadi terkait urgensinya ya, kalau lihat dari apa temanya ini yaitu aku bermedia maka aku ada. Ini kayaknya yang buat tema ini penggiat filsafat ini. Sebenarnya kan itu dikutip dari ini kan pemikirannya Rene Descartes yaitu cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Dimana pada saat itu kan Rene Descartes dengan metode kesangsiannya atau keraguan-raguannya dia meragukan terkait keberadaannya sendiri. Nah, maka dia berusaha untuk berpikir. Nah, dengan berpikir tersebut dia baru menyadari kalau dia itu benar-benar ada kan gitu. Nah, mungkin kalau terkait dunia digital hari ini ya atau media sosial, eh salah satu sifat yang dimiliki manusia itu kan dia mau eksis ya atau narsistik itu sendiri. Jadi dia tuh mulai ragu-ragu lah terkait keberadaan keberadaan dirinya gitu. Apakah dirinya ini bisa dilihat oleh banyak orang atau tidak? Atau misalkan kalau kita berbicara di lingkungan sekitar, nah itu kan nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Ada yang juga dia yang hanya berdiam diri di rumah dan lain sebagainya. Nah maka mereka itu meragukan eksistensinya dan mulai beralih ke media-media sosial ini gitu. Mungkin kalau katanya Adriano Colby ya, kalau dalam 5 slide di postingan dan yang 3 itu adalah foto selfie itu bisa dipastikan kalau orang itu adalah orang yang narsistik mungkin kayak gitu.
Oke, kalau kita menganggap bahwa orang yang bermedia sosial itu lebih ke sifat narsistiknya, terus jika pasti teman-teman ini pasti bertanya, kalau misalnya mereka tidak bermain media sosial, berarti mereka juga tidak dianggap sebagai orang yang narsistik atau bisa narsistik di media yang berbeda, bukan di media sosial atau gimana? Oke, mungkin kalau bisa dikatakan narsistik atau enggak itu tidak bisa diukur dengan media sosial secara langsung ya. Bisa juga dia ini menyalurkan pada platform-platform yang lain gitu atau dengan cara yang lain. Atau mungkin kalau orang yang terlihat narsistik itu dia berusaha untuk terlihat unggul di depan teman-temannya. Kalau ya kita lagi ngobrol-ngobrol bareng terus salah satu teman kita berbicara dan banyak akunya, nah itu biasanya dia adalah orang yang narsis. Nah, apa? Sorry, narsis kan gitu. Dia adalah orang yang narsis. Jadi sebenarnya nggak harus dari media sosial juga, tapi mungkin pada hari ini karena salah satu platform yang masif dan banyak penggunanya adalah media sosial, jadi dari teman-teman itu banyak yang beralih ke media sosial gitu. Kan sekarang yang biasanya jadi pertanyaan di tempat-tempat nongkrong itu kan bukan IP kamu berapa, tapi kan followersmu berapa kan gitu. Padahal kalau kita mati di bukunya Manunggaling Kawula Wifi karangannya Kawim Sabilah itu di sana tidak dijelaskan. Di sana itu kalau kita sudah mati itu nggak akan ditanya followersmu berapa sama subscribermu berapa gitu. Tapi kita justru fokus ke mencari subscriber ataupun followers itu tadi gitu. Dan ada salah satu kutipan yang lucu lah di buku Manunggaling Kawula Wifi itu yaitu ketika penulis itu menuliskan Tuhan, aku berjanji akan rajin beribadah jika followersku bertambah. Kan seperti itu. Itu menunjukkan atau mengkritik kondisi saat ini ketika kita menjadikan followers sebagai acuan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kita dapat simpulkan kalau orang yang bermedia sosial itu banyak yang bukan melihat dari apa yang isi dari atau bisa kita katakan itu artian atau tujuan sebenarnya kita bermedia sosial itu kayak kurang terbangun dulu. Kayak gimana ya? Mereka itu kadang bingung, aku bermedia sosial untuk apa sih gitu. Jadi muncul pertanyaan, lalu esensi apa ketika mereka bermedia sosial sehingga orang-orang itu bisa mendapatkan eksistensi yang mereka harapkan. Jadi kan esensi itu gimana niatan dalam hati atau yang terlihat dari dalam. Kalau eksistensi yang ya eksistensi tersebut bisa dilihat dari luar. Esensi gimana yang harusnya orang-orang lakukan ketika melakukan kegiatan media sosial secara bijak dan benar. Kalau menurut pandangan Anda sendiri. Oke, kalau kita bermedia sosial ya itu kan nggak beda jauh kalau kita hidup di masyarakat kan sama-sama sosialnya kan gitu. Cuma bedanya yang satu secara langsung, yang satu kan secara virtual gitu. Jadi kita juga harus melihat lah terkait bagaimana cara kita hidup di tetangga gitu. Dalam artian gini, kalau kita berbicara pada tetangga itu kan ya keluarkan yang baik-baik saja. Dalam artian apa ya kita berbagi ilmu lah atau berbagi apa yang sudah jelas itu bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Jangan sampai kita menyebarkan hal-hal yang notabene-nya pribadi lah di media sosial itu. Tapi kan sayangnya per hari ini jarang banget kita melihat kaum milenial lah. Kaum milenial mungkin yang membagikan konten-konten bermanfaat hanya beberapa ya. Kalau yang lainnya kan nggak tahu isinya bermanfaat atau enggak. Yang penting kan FYP dulu kan gitu kalau bahasanya. Ya nanti kalau sampai bermasalah tinggal buat video klarifikasi, minta maaf, selesai kan gitu. Padahal ya nggak semudah itu kita bermedia sosial. Tapi kan kita harus membawa esensinya itu tadi untuk bermedia sosial. Apa sih tujuannya? Dan bagaimana sih seharusnya kita tuh menempatkan diri di masyarakat itu sendiri. Mungkin kayak gitu sih, kurang lebihnya gitulah terkait bagaimana esensi dan eksistensi sosial media. Jadi kita itu harus memenuhi apa yang jadi esensinya terlebih dahulu dan lambat laun kita akan eksis kan gitu. Bukan kok kita mengejar eksistensi. Kalau kita mengejar eksistensi terlebih dahulu maka esensinya yang semakin
surut. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau esensi terlebih dahulu, maka eksistensi itu akan mengikuti esensi itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, kalau semakin bertambahnya atau semakin berkembangnya perubahan zaman, kalau dulu mungkin pepatahnya bilang mulutmu harimaumu, tapi kalau kita hidupnya di media sosial, pasti sudah beda pepatah yang bisa kita katakan, ketikanmu adalah harimaumu gitu. Kita lanjut sih ke pertanyaan yang sebenarnya pasti teman-teman itu bertanya-tanya, kalau kita salah dalam bermedia sosial, apa kira-kira dampak buruk dari media sosial yang kita gunakan gitu. Kalau kita membicarakan terkait dampak buruk ya dari kesalahan kita lah mungkin ya dalam bermedia sosial, entah salah komen atau salah posting dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita udah banyak sih contoh-contohnya, seperti yang akunnya hilang, terus karirnya menjadi meredup karena salah melakukan interaksi di sosial media gitu. Sebenarnya hal tersebut tidak jauh berbeda lah dengan kasus di kehidupan secara nyata kan gitu. Mungkin kalau kita salah berbicara sama orang gitu ya, kalau di dunia nyata, ya itu tadi kita mungkin akan mendapatkan sanksi-sanksi sosial gitu, kayak dikucilkan masyarakat dan lain sebagainya. Ya walaupun kalau di secara kehidupan nyata itu lebih sulit gitu. Atau mungkin temen-temen itu mungkin ini apa malu atau sungkan lah bahasanya ya kalau budaya ketimuran untuk meminta maaf kepada seseorang. Tapi kalau di media sosial mungkin ya itu tadi sekedar membuat video klarifikasi, minta maaf, maka kasus bisa selesai gitu. Padahal kan lucu banget ya kalau semisal aku ngambil contoh kasusnya pelecehan seksual gitu. Dan terus cuma klarifikasi minta maaf. Bahkan kayak gimana nasibnya si korban ini nanti kan gitu. Benar nggak dia melakukan klarifikasi itu dari dalam hatinya dan merasa bersalah atau hanya sekedar biar dia terlepas dari masalah yang sedang dihadapi? Itu kan patut kita pertanyakan juga gitu. Mungkin kayak gitu sih. Apalagi belum juga kalau kita punya masalah pribadi ya, kita share di media sosial, alih-alih ingin mendapatkan afirmasi, justru kita bisa mendapat justifikasi dari pengguna sosmed yang lain gitu. Ya sarannya sih kalau memang mengalami masalah ketika dalam kehidupan ya atau masalah pribadi, ya itu jangan di-share di media sosial lah, lebih baik ke psikolog atau curhat ke temen aja kan gitu. Ketimbang keluar di platform yang cukup random banget gitu. Siapa yang mau menanggapi kan terserah, siapapun yang dia bisa melihat kasus tersebut. Jadi seperti itu sih. Oke, jadi ketika kita bermedia sosial, memang kalau kita tidak bijak dalam melakukan bermedia sosial itu sendiri, kita yang akan merasakan bagaimana dampak negatif di media sosial tersebut. Jadi bisa dikatakan efeknya di kita melakukan hal negatifnya di media sosial atau di dunia maya, tapi kita bisa merasakan efek negatifnya itu di dunia nyata. Ada yang lebih menarik sih kalau ngomongin masalah eksistensi. Tentunya antara pribadi seorang dalam meraih eksistensi itu kan beda. Apalagi bagi mereka yang memiliki sifat introvert. Introvert itu mereka yang suka menutup diri, mereka yang akan lebih banyak mengeluarkan energinya ketika bertemu dengan banyak orang dan sebagainya. Lalu apakah dari seorang introvert yang memiliki sifat lebih menonjol itu pendiam bisa bermedia sosial agar mereka bisa lebih dikenal? Sebenarnya kalau kita melihat media sosial ya, sebenarnya kita bisa menggunakan media sosial ini seperti pemikirannya Hargen Habermas, yaitu kita memerlukan ruang-ruang publik ya yang kita bisa berinteraksi di sana sehingga kita bisa melakukan komunikasi yang secara rasional gitu. Nah, keberadaan media sosial ini tuh bisa menjadi kanal-kanal seperti itu. Dimana kalau kita membicarakan terkait orang yang introvert, orang introvert tadi kan dikatakan kalau dia bertemu orang terkuras energinya dan lain sebagainya. Dia bisa men-save energinya untuk membuat hal yang bermanfaat di rumah itu tadi. Entah dia membuat video tutorial, membuat tulisan seperti sastra ataupun tulisan-tulisan ilmiah
yang bisa dia share di media sosial atau justru di web juga kan bisa. Intinya kan dia bisa membagikan suatu hal yang bermanfaat. Dimana ya seperti tadi, kalau esensinya saja bermanfaat, maka eksistensinya dia juga akan berkualitas. Jadi seperti itu. Jadi kan dia eksis nggak hanya sekedar asal-asalan gitu, tapi kan emang dia benar-benar menunjukkan kualitasnya sehingga eksisnya dia terkenal sebagai seorang tokoh yang memiliki aura positif lah, bahasanya mungkin seperti itu. Gitu sih. Oke, jadi meskipun mereka yang memiliki sifat introvert, mereka yang susah sekali untuk bersosialisasi dengan banyak orang, memiliki caranya sendiri agar mereka bisa menunjukkan eksistensi mereka. Bahkan kalau mereka mau menulis atau membuat sebuah karya, mereka akan abadi dalam karya mereka tersebut. Gitu. Lalu mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir ya mengenai bahasan kita kali ini. Menurut Anda, kiat-kiat apa dan saran agar para teman-teman yang sudah bermedia sosial, mungkin juga sudah bertahun-tahun atau hampir seluruh kesehariannya mereka dihabiskan untuk media sosial, agar mereka itu ketika mencari jati dirinya di media sosial, justru tidak kehilangan jati diri dan bisa mendapatkan eksistensi yang ingin mereka dapatkan. Bentar, sorry, nyalain rokok dulu. Jadi terkait bagaimana kiat-kiatnya ya kalau seseorang itu bermedia sosial gitu ya bahasanya tadi ya. Ya, saya pernah menuliskan sih. Ya juga sama Anda juga nulisnya kan gitu. Sama kamu juga nulis salah satu artikel ilmiah ya. Kita membahas terkait absurditas yang dibicarakan sama Albert Camus gitu. Dimana memang kondisi saat ini kita sedang teralienasi dengan ciptaan kita sendiri atau yang diciptakan oleh manusia yaitu teknologi yang menyebabkan kita jatuh di sebuah kasus yang namanya absurditas, di mana Albert Camus menyodorkan jalan keluar itu berupa melawan absurditas itu sendiri, tetap menjalaninya, kan seperti itu. Nah, dengan menjalani hal tersebut, kita seharusnya gini, bisa menjadi seorang yang autentik, paham ya? Karena kalau saya atau kita itu memberikan pendapat kalau kamu harus A, B, C, D, maka kita akan menimbulkan alienasi yang baru. Jadi kita hanya membahas suatu garis tujuan secara bersama, yaitu kita memberikan suatu hal yang positif di masyarakat sehingga kita juga bisa mendapatkan eksistensi tersebut. Yang mana eksistensi tersebut juga secara positif kan gitu. Dalam artian apa? Kita bukan dituntut menjadi manusia yang sesuai dengan nilai yang dibentuk oleh suatu kelompok, akan tetapi kita menjadi orang yang autentik, ya kan? Yang menjadi diri sendiri, di mana diri sendiri itu tadi dengan berbagai cara bisa memberikan suatu hal positif untuk meraih eksistensi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, eh, akan tetapi gini sih, kalau kita membicarakan terkait sosmed, maka teman-teman seperti yang saya singgung di awal lah, jangan terpaku di sosmed saja. Akan tetapi kan kita juga memiliki kehidupan di dunia nyata. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau di sosmed kita itu bisa eksis dan lain sebagainya, maka di dunia nyata kita juga tidak bisa melupakan kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Oke lah kalau kita bersosmed kita dapat apa ya? Dapat monetize lah ya, bisa dapat uang dari media sosial dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, tidak masalah. Tapi kalau sosmed kita justru membuat kita sebagai seorang yang konsumerisme, yang hanya menghabiskan waktu di atas ranjang dan scrolling Twitter, IG ataupun platform lainnya, ya kita harus mengevaluasi diri gitu. Bahwasanya kita juga memerlukan kebutuhan primer kita seperti makan, sandang dan juga papan kan gitu. Jadi jangan sampai melupakan kebutuhan primer kita. Seperti itu sih. Oke, jadi kurang lebih ketika kita melakukan kegiatan atau suatu aktivitas, kita harus mempertimbangkan apa yang kita dapatkan dari aktivitas tersebut. Lebih-lebih kalau kita bisa mendapatkan hal yang lebih, misal AdSense atau monetize seperti yang Anda katakan tadi,
ya kita bisa mempertimbangkan, karena kita juga tidak harus mendapatkan pekerjaan yang lain dengan hanya memegang gadget atau komputer. Kita pun bisa memenuhi kebutuhan primer kita lainnya. Saya penasaran kenapa orang yang bermedia sosial itu selalu dikatakan narsistik, yang kembali ke awal. Dan saya akan mengatakan tidak semua orang yang bermedia sosial itu narsistik, tapi ketika mereka sudah di justice sebagai narsistik, mereka pun juga akan mengeluarkan pendapat-pendapat mereka bahwa mereka itu sebenarnya tidak begitu gitu. Itu seperti apa yang saya rasakan, karena ketika saya bermedia sosial, mungkin saya hanya ingin berbagi pengalaman atau berbagi sebuah kata yang mungkin bermanfaat bagi mereka, dan juga apapun yang mungkin berkualitas yang bisa saya bagikan ke banyak orang. Untuk penutup nih, aku mau tanya, apa quotes untuk episode pertama kali ini? Karena kalau kita ngomongin panjang kali lebar, kalau tidak ada intinya atau quotes yang bisa membangun para milenial sekarang yang sudah sangat dekat dengan media sosial, kayaknya kurang gitu. Menurut bukan pendapat sih, apa kira-kira pendapat quotesnya gitu. Ya benar sih, kalau kita berbicara maka jangan dipanjang kali lebar karena nanti jadinya rumus persegi panjang kan gitu ya. Untuk quotes-nya sih mungkin bijaklah bersosial media dan jangan sampai lupa hakikatmu sebagai manusia. Mungkin seperti itu sih kalau quotes hari ini, quote of the day kan gitu bahasanya kalau anak-anak sekarang. Itu sih kalau dari saya. Oke, bisa penutupnya lumayan ringkas dan dapat dipahami, dan inti dari perbincangan kita hari ini pun sangat dekat dengan kehidupan kita di era digital. Oke, mungkin untuk episode pertama kita akan membahas, kita sudah membahas apa itu bermedia sosial, dan kalau kita bermedia sosial kebanyakan akan menunjukkan bahwa kita itu ada gitu. Jadi saya dan rekan saya dalam podcast Simfoni ingin undur diri karena sudah ditutup dengan quotes yang menurut saya itu sudah sangat indah. Mungkin ada salah satu narasi yang tidak kalah indah lagi, yaitu terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Simfoni kali ini. Karena semakin bertambahnya pengetahuan Anda, semoga bisa menjadi alasan untuk bisa kami masuk surga. Oke, terima kasih dan see you next video.